Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini Bapak akan membahas tentang materi terbaru kalian di kelas 7, yaitu berjudul pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Oke, yang akan kita bahas hari ini yaitu ada pengukuran, kemudian besaran pokok, besaran turunan, dan alat ukur. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan alat yang ditetapkan. Oke, besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kemudian satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Contoh di sini ada seorang anak mengukur sepatu. Oke, di sini sepatu ini memiliki yang namanya panjang, atau P, panjang. Panjang sepatu ini yaitu 20 cm. Panjang ini termasuk ke dalam besaran, sedangkan sentimeter ini termasuk ke dalam satuan. Selanjutnya satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Syarat satuan termasuk satuan internasional yaitu sebagai berikut. Syaratnya yang pertama, tetap, tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun, dapat digunakan secara internasional, dan mudah dipahami. Contoh satuan baku yaitu meter, kilogram, dan sebagainya. Oke, contoh dari satuan baku di sini ada dua orang anak mengukur kacamata dengan penggaris yang sama. Oke, ini anak pertama, ini kedua. Anak yang pertama mengukur kacamata diperoleh panjang 10 cm. Anak yang kedua juga mengukur kacamata diperoleh nilai yang sama yaitu 10 cm. Jadi apabila dua anak yang berbeda mengukur kacamata yang sama dengan penggaris yang sama, akan diperoleh panjang yang sama yaitu 10 cm. Ini yang dinamakan satuan baku. Selanjutnya satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang akan menghasilkan nilai yang berbeda ketika pengukuran dilakukan pada orang yang berbeda pula, dikebalikannya dari satuan baku. Contoh satuan tak baku yaitu jengkal, hasta, dan depa. Oke, ini ada dua orang anak. Ini anak yang pertama, ini anak yang kedua. Mengukur kacamata yang berukuran yang sama, di kacamatanya sama. Tetapi kedua anak ini memiliki panjang jengkal yang berbeda. Panjang anak yang pertama jengkalnya yaitu lebih panjang dibandingkan yang kedua. Ini lebih pendek, tidak sampai kacamata. Jadi ini termasuk satuan tidak baku. Apa yang termasuk satuan tidak baku? Yaitu jengkal. Ini jengkal anaknya ini berbeda. Satuan baku itu tidak bisa digunakan untuk mengukur dengan tepat. Yang tepat yaitu dengan menggunakan satuan baku. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Di sini ada 7 macam besaran pokok dalam satuan internasional. Yang pertama panjang, satuannya meter, simbolnya meter atau M kecil. Massa, satuannya kilogram, simbolnya kg untuk kilogram. Waktu, satuannya detik atau sekon, simbolnya S kecil. Watt arus, satuannya ampere, simbolnya A besar. Suhu, satuannya Kelvin, simbolnya K. Intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya C. Jumlah zat, satuannya mol, simbolnya mol. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Oke, di sini contohnya yang pertama ada luas. Luas adalah diturunkan dari besaran pokok panjang kali lebar. Satuannya di sini meter persegi atau meter kuadrat. Yang kedua volume diturunkan dari besaran pokok panjang, lebar, tinggi.
satuannya meter kubik, meter pangkat 3. Selanjutnya massa jenis, massa dibagi volume, yaitu kilogram per meter kubik. Kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu, meter per sekon. Kecepatan dibagi waktu, yaitu meter per sekon kuadrat. Gaya, massa dikali percepatan, satuannya newton. Usaha, gaya kali perpindahan, satuannya joule. Gaya, usaha dibagi waktu, satuannya watt. Tekanan, gaya dibagi luas, satuannya pascal. Momentum, massa dikali kecepatan, satuannya kilogram meter per sekon. Selanjutnya alat ukur. Alat ukur, nilai dari besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur menggunakan alat ukur tertentu. Nah, ini nilainya dapat diukur dengan menggunakan alat ukur tertentu. Dan di sini besaran dan alat ukurnya, yaitu panjang, alat ukurnya garis, meteran, jangka sorong, mikrometer. Massa, timbangan ton raja, waktu, jam analog, jam digital, stopwatch. Suhu, termometer, termokopel, biometer, kuat arus listrik, ampermeter. Berat, neraca pegas atau dinamometer. Volume, gelas ukur atau tabung ukur, tegangan listrik, voltmeter, hambatan listrik, ohmmeter. Massa jenis, hidrometer, tekanan udara, barometer. Mister atau penggaris, ketelitiannya 0,1 cm atau sama dengan 1 mm. Oke, di sini ada contohnya benda yang diukur, panjangnya. Di sini ada penggaris. Angka di penggaris, kalau kita mau menggunakan penggaris dimulai dari angka 0. Di sini skala yang paling besar yaitu 3. Skala yang terkecil di sampingnya yaitu 1, 2, 3. Nah, ini berarti ditambah 0,3. 3 ditambah 0,3 sama dengan 3,3 cm. Selanjutnya jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 cm sama dengan 0,1 mm. Lebih kecil dibanding dengan mister atau penggaris. Di sini ada ukuran dari jangka sorong, ini ada benda yang diukur. Nah, ini memperlihatkan yang pertama di jangka sorong itu ada yang namanya skala utama atau disingkat dengan SU. Yang kedua ada yang namanya skala Nonius disingkat dengan SN. Pada gambar ini skala utamanya menunjukkan di angka 1,5. Ini 1, ini ada di tengah-tengahnya antara 1 dan 2 yaitu 0,5. Jadi skala utamanya 1,5 skala utamanya. Kemudian ditambah skala Noniusnya, ini yang garisnya sama skala Nonius. Kalau tadi skala utama ini dilihat dari 0 bagian bawahnya. 0 bagian bawahnya adanya di mana sih? 0 bagian bawah ini adanya di 1, sini tambah 0,5 jadi 1,5. Itu skala utamanya. Kalau skala Noniusnya di sini dilihat bagian atas, di atas, bagian bawah. Bagian bawahnya ini berhimpit. Yang berhimpit atau segaris rata. Segaris rata. Yang berhimpit atau segarisnya di sini ada dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada di skala Nonius ada di keempat. Bisa sih jadi 0,04 karena 4 itu dikalikan 4 dikalikan 0,01 kalikan 0,01 jadi 0,04 cm. Jadi tinggal tambahin aja, tadi skala utamanya 1,5 dan skala Noniusnya 0,04 ditambahkan jadi 1,54 cm. Selanjutnya mikrometer stroke dengan ketelitian 0,01 mm atau kalau jadikan senti ini 0,1 cm. Cara mengukurnya di sini ada 2 skala juga. Ini ada skala utama, ini SU ya. Di sini ada skala Noniusnya, ini SN. Skala Noniusnya di sini menunjukkan angka 15. Ini yang di tengah-tengah ini berhimpit segaris di sini.
sama yang bagian tengahnya di angka 15. Sedangkan skala utamanya menunjukkan angka 8. Ya, ini 5, setelah 5 di sini ada 6, ini 7, ini 8. Jadi skala utamanya yaitu 8. Kemudian di bawahnya di sini ada garis lagi nih, di bawah sini. Di bawah sini ada garis lagi. Ini menunjukkan 0,5. Jadi 8 tambah 0,5 hasilnya itu 8,5 mm. Kemudian karena skala noniusnya menunjukkan angka 15, SN nya sama dengan 15, maka 15 dikali 0,01 mm hasilnya sama dengan 0,15 mm. Jadi skala nonius ditambahkan dengan skala utama, ini ditambah 8,5 ditambah 0,15 hasilnya 8,65. Selanjutnya mengukur volume. Yang pertama di sini ada gelas ukur diisi dengan air, menunjukkan volume gelas ukur yaitu tingginya 32 cm. Kemudian gelas ukur tersebut dimasukkan benda. Oke, di sini misalnya benda ini batu ya. Ketika telah dimasukkan benda, gelas ukur itu volumenya akan naik. Ini naik. Yang tadinya 32 cm kubik menjadi 44 cm kubik. Cara mengukurnya yaitu volume benda sama dengan volume air tambah benda dikurangi volume air. Oke, jadi ini volume air tambah benda ini dikurangi volume air saja. Volume air tambah benda yaitu 44 cm kubik dikurangi 32 cm kubik sama dengan 12 cm kubik. Terakhir kita masuk pembahasan tentang massa. Pada masyarakat umum tidak menggunakan massa ya, tetapi menggunakan kata berat. Ya, di sini ada timbangan tentang neraca sama dengan ini. Kalau kondisi seperti ini berarti kondisinya seimbang, artinya tidak turun naik, lurus gitu ya. Oke, di sini mau mengukur massa B. Di neraca satunya lagi, dengan satunya lagi. Di sini ada pemberat yang berisi 100 gram, 1000 gram, dan 50 gram. Massa B 1000 gram ditambah 100 gram ditambah 50 gram. Jadi 1150 gram. Ini kalau mau dijadikan ke kilogram berarti 1150 gram dibagi 1000. Jadi hasilnya 1,15 kg. Selanjutnya di sini pengukuran massa dengan menggunakan neraca House. Ini menimbang massa kerikil diperoleh hasil sebagai seperti gambar di bawah ini. Yang pertama di sini lengan yang pertama yaitu 400, lengan yang kedua 50, lengan yang ketiga 6,5. Ini tinggal tambahin saja. 400 tambah 50 tambah 65 sama dengan hasilnya 456,5 gram. Ini massa kerikilnya 456,5 gram. Demikian pembahasan dari saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.